Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwani Alwi, calon guru penggerak Angkatan 9 UPT SMP Negeri 2 MAP Pakasunggu Kabupaten Takalar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Penerapan segitiga restitusi untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid. Pada tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada kasus pertama, Naila sering datang terlambat sehingga pada jam pertama banyak pelajaran yang tertinggal. Mari kita simak video kasus pertama. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduknya. Ibu memanggil saya. Iya, betul. Kira-kira Naila tahu kenapa ibu panggil Naila? Ya Bu, maaf tadi saya datang terlambat lagi. Oh ya, begitu ya Naila. Jadi Naila tahu ya kenapa ibu panggil datang ke sekolah. Tidak apa-apa, kita bisa selesaikan bersama masalah Naila sekarang. Yang Naila lakukan itu hal yang manusiawi. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti Naila saat ibu bersekolah, ya. Tapi ibu mengetahui hal itu tidak boleh ibu lakukan, ya. Nah, sekarang menurut Naila, perbuatan Naila itu benar atau tidak? Tidak baik Bu, saya melanggar kesepakatan kelas. Selain itu, Saya juga menjadi contoh yang buruk bagi teman saya. bagus, berarti Naila sudah paham ya bahwa yang Naila lakukan itu tidak bagus dan bisa menjadi contoh yang buruk buat teman-temannya kalau Naila tiap harinya datang terlambat, dan hal itu bisa masuk ya melanggar kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah ya. Kemudian bisa nggak ceritakan alasannya kenapa bisa datang terlambat? Yang dilakukan Naila di rumah apa sehingga pagi-pagi untuk ke sekolah itu datangnya terlambat? Maaf Bu, saya biasanya terlambat bangun pagi karena semalaman saya selalu bermain HP sampai malam. Itu jadi main HP alasannya ya. Apa di rumah tidak ada yang membangunkan Naila kalau pagi? Ada Bu, ibu saya. Tapi saya memang susah untuk bangun pagi. Kalau saya begadang setiap malam. Gitu ya.
Tadi kan Naila mengatakan sudah ada yang bisa membangunkan Naila kalau pagi. Jadi ibunya yang membangunkan Naila. Tadi kan Naila mengatakan bahwa terlambat itu adalah hal yang tidak baik. Kira-kira besok Naila masih datang terlambat atau tidak? Bu, saya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Gitu. Jadi kira-kira caranya bagaimana supaya Naila tidak datang terlambat lagi? Nanti malam saya akan tidur lebih awal lagi dan saya tidak akan bermain HP lagi, Bu. Dan tentunya pasti saya akan meminta bantuan kepada ibu saya. Oke, bagus sekali Naila. Ibu percaya ya dengan apa yang Naila bilang. Nah, jadi besok Naila tidak akan datang terlambat lagi, gitu ya. Iya, Bu. Semangat Naila ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu tidak marah. Lah, kenapa ibu mau marah? Kan Naila tadi sudah berjanji besok akan datang lebih awal ya, tidak terlambat lagi, dan Naila akan tidur lebih cepat ya. Oke Naila, silahkan masuk kembali ke kelas ya. Iya Naila. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Armelia, siswa SMP Negeri 2 Mapaka Sungguh. Hari ini saya merasa lega karena tadi saya terlambat masuk kelas pada pelajaran seni budaya. Tapi saya tidak dimarahin, malah diajak berbincang oleh Bu Guru. Dan akhirnya saya menyadari bahwa terlambat itu perbuatan salah dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kasus kedua. Inna tidak terima karena temannya menuduh bahwa hasil karya yang dia buat bukanlah hasil karyanya sendiri. Dia marah dan tidak menahan emosinya, sehingga Inna mendorong teman sekelasnya yang mengatakan hal tersebut. Berikut adalah video kasus kedua. Waalaikumsalam. Ayo silahkan masuk lah. Ayo duduk di sini ya. Silakan. Ibu memanggil saya? Iya betul. Kamu tahu apa alasannya ibu kenapa memanggil kamu? Ibu, saya minta maaf karena tadi saya sudah membuat kegaduhan di kelas. Ya, katanya kamu mendorong dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ya tadi di kelas. Ya, ya. Kenapa alasannya kamu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ke teman kamu itu? Tadi saya kesal dengan Najwa, Bu, karena tadi saya dituduh dengan Najwa bahwa hasil karya yang saya buat itu bukan saya yang membuatnya. Pastinya saya kesal dengan Bu, makanya saya mendorong dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Oke, kita bisa selesaikan masalah kamu ini bersama-sama ya. Ibu pun akan melakukan hal yang sama ketika posisi ibu berada di posisinya Ina sekarang ya. Nah, mari kita selesaikan masalah yang Ina lakukan di kelas tadi. Kira-kira hal yang Ina lakukan tadi di kelas baik atau tidak? Sebenarnya yang saya lakukan tadi di kelas itu, Bu, saya marah-marah karena kesal sampai mendorong teman saya karena Najwa menuduh saya. Oke, ya, ibu mengerti. Tapi hal tersebut apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Ibu, maaf tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Saya mohon maaf, Ibu. Saya minta maaf karena tadi di kelas saya membuat kegaduhan. Tidak apa-apa Ina ya, karena Ina telah menyadari bahwa hal yang dilakukan Ina tadi itu melanggar kesepakatan kelasnya, tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Oke. Nah, sekarang menurut kamu bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf, Ibu, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kira-kira bagaimana agar hal yang dilakukan Ina di dalam kelas tidak akan terulang lagi? Saya akan berusaha lebih bersabar, Ibu, dan menahan emosi. Jika hal tersebut terulang lagi, saya akan melapor ke guru. Oke, bagus sekali ya. Semoga Ina dapat mengontrol emosi dan
Perkenalkan, saya Siti Mutmainah dari kelas 81 siswi SMP Negeri 2 Mapakasungguh. Saya sangat senang sekali hari ini karena tadi di kelas saya sempat melakukan kesalahan dengan marah-marah kepada teman saya sampai mendorong bahunya. Saking kesalnya saya lupa bahwa ada guru di kelas saya. Tapi ternyata guru saya tidak marah, malah mengajak saya diskusi menyelesaikan masalah. Saya menyadari bahwa saya salah, melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan kelas, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan belajar untuk bersabar dan menahan emosi. Terima kasih Bu telah meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah ini dan mendengarkan cerita saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan dari video tadi, dapat dilihat dari kasus pertama dan kasus kedua dapat dipahami bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah kita harus melibatkan anak. Sehingga disiplin positif tumbuh dari dalam diri anak. Tidak ada kepaksaan dan tidak ada hukuman yang diberikan ketika menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.